Berjumpa lagi semuanya yang sangat berbahagia karena dapat nasi kotak dari Bude Yanti. Pada saat ini kita akan kembali lagi diperlihatkan dengan Babang Tamfan Xiaoyan yang sedang berhadapan dengan sosok misterius penjaga harta karun jiwa Gua Void. Lalu setelah beberapa kali beradu kekuatan, Xiaoyan menemukan cara untuk menghadapi sosok tersebut. Saat ini Xiaoyan tidak ingin banyak membuang waktu lagi dan segera mengerahkan teratai kembar yang terdiri dari 3 jantung api dan 3 jantung guntur di tangan yang berbeda. Menghadapi hal itu, sosok misterius kembali menciptakan lubang hitam untuk menahan serangan Xiaoyan. Lubang hitam di hadapan Xiaoyan tampak seperti kehampaan mutlak yang bisa menelan segalanya tanpa sisa. Namun seperti semua hal yang ada di alam semesta, bahkan kehampaan pun memiliki batas. Di tengah kekacauan energi yang mengamuk di antara ruang dan waktu, Xiaoyan berdiri tegak dikelilingi oleh gelombang kekuatan yang menekan dan mengguncang setiap inci dari eksistensinya. 3 nyala api dengan karakteristik berbeda menyatu dengan cepat di antara telapak tangan Xiaoyan. Di sanalah di tengah kehampaan yang seolah tidak terbatas, Angry Buddha Lotus Flame milik Xiaoyan pada akhirnya benar-benar terbentuk. Namun teratai ini tidak bertahan lama. Energi-energi yang terkandung di dalamnya segera meledak keluar dalam percikan cahaya sebelum Xiaoyan menggantinya dengan kekuatan lain yang bahkan lebih ganas. Ini adalah kekuatan dari 3 jenis guntur yang segera bergabung menjadi teratai guntur 3 warna. Xiaoyan tidak membuang waktu karena tujuan Xiaoyan pada saat ini sangat jelas. Xiaoyan ingin menembus batas ruang, menghancurkan penghalang di hadapannya dan merebut jiwa Gua Void sebelum segalanya menjadi lebih rumit. Xiaoyan sadar bahwa sosok berjubah hitam yang berdiri sebagai penghalang di hadapannya hanyalah rintangan semata dan bukan musuh utama. Kedua telapak tangan Xiaoyan kini menggenggam 2 bentuk energi yang sama-sama mematikan. 2 kekuatan dari elemen yang bertolak belakang, namun telah beberapa kali dirinya paksakan untuk menyatu. Meskipun ini bukan kali pertama Xiaoyan melakukan perpaduan gila ini, resikonya tetap sama. Jika gagal, tubuhnya sendiri akan menjadi korban ledakan dari serangan ini. Perpaduan ini bukan hanya tentang keterampilan, melainkan tentang kekuatan fisik dan spiritual. Butuh kekuatan yang luar biasa untuk menjinakkan 2 kekuatan ini agar tidak saling menelan. Namun Xiaoyan tidak berdiri tanpa adanya sebuah perlindungan. Di belakangnya sebuah teratai abadi perlahan berputar, memancarkan kekuatan aturan semesta yang terkumpul dalam dirinya. Teratai itu adalah simbol kekuatan sejati dan ini adalah hasil dari keberhasilan Xiaoyan menembus ke langkah ketiga dengan 3 sumber. Kini 9 sumber kekuatan itu telah menjadi bagian dari kekuatan aturan milik Xiaoyan. Kekuatan ini mengalir deras di dalam diri Xiaoyan. Saat pikiran Xiaoyan menyatu dengan aliran energi tersebut, sesuatu pada saat ini berubah. Api yang semula tampak biasa kini berubah menjadi kekuatan yang berlipat ganda dalam intensitas dan membakar ruang serta waktu di sekitar. Selanjutnya seberkas guntur terakhir yang mengandung kekuatan destruktif bagaikan letusan gunung berapi melebur ke dalam perpaduan ini. Teratai kembar petir dan api kini mendekati puncak kekuatannya. Tanpa ragu Xiaoyan melemparkan teratai itu ke arah kehampaan dengan tekad menghancurkan aturan ruang yang berusaha menelan Xiaoyan. Teratai itu pun meluncur dengan cepat, setengah guntur setengah api, kadang menyatu kadang terpisah, namun terus berputar dengan kecepatan yang luar biasa, seolah-olah seluruh ruang memberi jalan bagi kekuatan mutlak yang terkandung di dalamnya. Begitu teratai ini memasuki area kehampaan, kekuatan teratai kembar pada akhirnya seketika meledak. Ledakan itu tidak hanya mengguncang ruang tetapi mencoba menghancurkannya sepenuhnya. Api menyala terang, petir menyambar liar dan kehampaan pun tampak seperti hendak runtuh di bawah tekanan energi yang begitu dahsyat. Lubang hitam itu memang memiliki kekuatan menelan, namun saat ini seperti apa yang diperkirakan oleh Xiaoyan, kekuatan mutlak tidak bisa ditelan begitu saja. Energi yang tersisa dari ledakan itu menyebar menyerang langsung tubuh pria berjubah hitam. Tubuhnya terguncang hebat.
Petir menembus kulitnya menciptakan lubang-lubang luka yang menyebar di sekujur tubuhnya. Api menjalar membakar daging dan darah yang menutupi tulangnya seperti kutukan abadi yang tidak bisa padam. Di tengah rasa sakit yang menggila, makhluk itu pun menggeliat berputar dan dengan panik berusaha untuk menyingkirkan sisa api dan guntur yang membakar. Dirinya bukanlah manusia sejati melainkan sebuah pemikiran jahat yang telah bertahan selama bertahun-tahun bahkan mungkin selama berabad-abad. Xiao Yan sadar bahwa sesuatu yang seperti itu tidak akan bisa dihancurkan dengan kekuatan yang biasa-biasa saja. Kekuatan yang Xiao Yan miliki adalah kekuatan asli yang sama dengan jiwa Gua Void. Ini merupakan kekuatan asal mula dunia yang lahir dari aturan dan menciptakan dunia dari kehampaan. Terlebih lagi energi yang Xiao Yan gunakan adalah dua dari kekuatan paling murni dan dahsyat. Di bawah tekanan kekuatan itu tubuh si pria berjubah hitam pada akhirnya mulai berubah. Dagingnya tampak terlihat mengering, darahnya menguap dan semuanya luruh dalam kobaran api serta gemuruh petir. Dalam sekejap tubuhnya tidak lebih dari tulang yang menghitam kering dan mulai runtuh. Namun meski tubuhnya terlihat binasa, kehendaknya tidak menyerah begitu saja. Dalam rongga matanya yang gelap masih tersisa sisa keengganan, amarah dan ambisi yang belum terpenuhi. Dirinya tampaknya pada saat ini masih belum rela. Dirinya masih merasa bahwa jiwa Gua Void seharusnya menjadi miliknya, bahkan tidak ada makhluk lain yang layak memiliki hal tersebut. Hanya saja alam semesta tidak mengenal belas kasihan dan hukum kekuatan tidak akan pernah memihak pada sosok yang lemah. Perlahan dua cahaya merah yang sebelumnya bersinar terang di udara mulai memudar. Cahaya ini lenyap seiring waktu seperti badai api yang telah kehabisan napas terakhirnya. Dalam ledakan kekuatan yang tidak terbendung, sinar-sinar itu menyerah pada kehampaan. Tengkorak besar yang menjadi pusat perhatian kini tidak lagi tegak. Dirinya kehilangan penopangnya dan menunduk lesu seolah mengakui kekalahannya pada sesuatu yang lebih kuat dari dirinya. Xiao Yan yang berdiri di tengah kehancuran itu mulai menenangkan diri. Suasana sekeliling yang semula mencekam kini menjadi hening, namun tensi di udara masih belum sepenuhnya lenyap. Xiao Yan menyadari bahwa keberhasilannya menyelesaikan pertarungan itu dengan cepat bukanlah karena keberuntungan. Namun meskipun begitu, kedamaian yang dirasakan oleh Xiao Yan ini hanya sesaat. Di sekelilingnya sejumlah besar bola cahaya yang sebelumnya menggantung di udara tampak mulai berubah wujud, seperti bongkahan-bongkahan bangunan yang tersusun acak. Wujud-wujud itu mulai bergeser dan membentuk kembali tubuh-tubuh mereka. Ada lebih dari belasan orang yang kini berdiri dan wajah mereka menyiratkan keterkejutan setelah pemulihan. Mereka seperti terbangun dari mimpi buruk yang nyata dan tampak sedikit kebingungan. Tetapi meskipun begitu, tatapan mereka tidak mencerminkan rasa terima kasih. Mata-mata itu terlihat tajam dan dingin saat mereka menatap ke arah Xiao Yan. Meskipun dirinya telah menyelamatkan mereka dari kehancuran yang nyaris tidak terhindarkan, namun tidak ada secercah kebaikan dalam sorot mata mereka. Sebaliknya ada ketegangan, kecurigaan dan bahkan permusuhan. Mereka tahu bahwa mereka tidak mampu menghadapi pria berjubah hitam yang sebelumnya muncul. Namun meskipun begitu, mereka pada saat ini memiliki jumlah yang banyak dan mereka tampaknya berpikir bahwa mereka akan bisa berhadapan dengan Xiao Yan. Bagaimanapun jumlah mereka lebih dari cukup untuk menantang siapapun. Terlebih lagi mereka semua memiliki satu tujuan yang sama, yakni merebut jiwa Gua Void. Dalam situasi ini Xiao Yan tidak lagi dilihat sebagai penyelamat melainkan sebagai penghalang terbesar. Di antara mereka seorang pria pada akhirnya segera melangkah maju. Aura yang dipancarkannya menyapu seluruh area dan menghantam ke arah Xiao Yan seperti gelombang laut menghantam tebing. Pria ini adalah seorang keabadian dewa sejati dan telah mencapai tingkat keempat di alam transenden. Dengan kekuatan yang berada di atas mayoritas orang di sana, ia jelas tidak berniat membiarkan Xiao Yan pergi begitu saja dengan membawa jiwa Gua Void. Baginya usaha dan pengorbanan yang telah dirinya lakukan terlalu besar untuk disia-siakan. Dalam logikanya kemenangan Xiao Yan bukanlah hasil usahanya sendiri.
Dirinya berpikir bukankah mereka semua telah terlebih dahulu melemahkan entitas yang menjaga jiwa Gua Void. Dapat dikatakan mereka semua membuka jalan dan Xiao Yan hanya menuai hasil akhir dari jerih payah mereka bersama. Pernyataan itu meskipun diliputi oleh arogansi memiliki sedikit kebenaran yang tidak bisa disangkal. Beberapa di antara orang-orang yang ada yang sebelumnya ragu untuk menyerang Xiao Yan pada akhirnya mulai tergoyahkan. Mereka akhirnya mengangguk perlahan dan membenarkan bahwa sebelum kedatangan Xiao Yan kekuatan penjaga jiwa Gua Void itu memang jauh lebih kuat. Mungkin justru karena tekanan yang mereka berikan sebelumnya Xiao Yan bisa menyelesaikan semuanya dengan lebih mudah. Akhirnya beberapa tokoh lain mulai berdiri dan siap menghadapi Xiao Yan. Mereka menampakkan niat yang sama kepada Xiao Yan yang berdiri sendirian. Tidak ada yang mau kehilangan kesempatan untuk memperoleh kekuatan asal yang sangat langka. Dengan kekuatan itu batas atas kemampuan mereka akan meningkat drastis dan setiap pertarungan yang mereka hadapi di masa depan akan dimenangkan dengan mudah. Dorongan kekuasaan pada akhirnya mengalahkan rasa terima kasih dan mengubur nurani mereka dalam ambisi yang membara. Tetapi meskipun begitu Xiao Yan pada saat ini sama sekali tidak gentar. Xiao Yan sudah memperkirakan hal ini sedari awal. Xiao Yan tidak pernah mempercayai wajah-wajah yang tampak letih tapi ambisius di hadapan Xiao Yan. Sorot mata mereka, sikap mereka semuanya telah menunjukkan niat yang tersembunyi dan kini saatnya bagi Xiao Yan untuk bertindak. Tanpa peringatan api milik Xiao Yan menyelimuti kehampaan di sekitar Xiao Yan. Api itu tidak hanya membakar ruang tetapi juga mengubah atmosfer menjadi medan tempur yang mematikan. Teratai api abadi yang sebelumnya muncul juga belum benar-benar lenyap. Dalam pertarungan sebelumnya Xiao Yan telah menyerap cukup banyak energi yang tersebar. Sekarang energi itu siap untuk dilepaskan pada mereka yang berniat tidak baik kepada Xiao Yan. Xiao Yan menatap seluruh lawannya dengan ketendangan dingin. Hanya ada satu keabadian dewa langkah keempat di antara mereka. Sisanya hanyalah keabadian dewa langkah ketiga. Jika pengepungan benar-benar terjadi situasi memang akan menjadi rumit tetapi bukan berarti Xiao Yan harus mundur. Kekuatan Xiao Yan telah melampaui batas biasa dan ini adalah medan tempur milik Xiao Yan. Oleh karena itu Xiao Yan pada saat ini tidak akan mundur meskipun Xiao Yan sendirian. Sementara itu keabadian dewa langkah keempat pada saat ini masih terlihat berdiri tenang. Dengan kedua tangan di belakang punggungnya dirinya pada akhirnya memandang ke sekeliling. Dirinya tahu bahwa dirinya adalah yang terkuat di antara semua orang yang berada di tempat ini. Dirinya memperlihatkan aura arogansi yang luar biasa dan memperlakukan yang lain sebagai pion dalam rencananya untuk menyingkirkan Xiao Yan dan merebut kekuatan. Sosok itu pada akhirnya segera menginstruksikan semua orang dan mereka pada saat ini seketika bersiap. Sementara itu Xiao Yan dalam sekejap tubuhnya menjulang hingga 10.000 kaki. Bayangan besar menutupi seluruh langit di atas semua orang. Sebuah tinju raksasa sebesar gunung muncul di balik awan energi dan melesat ke arah musuh utamanya. Angin yang ditimbulkannya begitu kuat membelah ruang dan menciptakan retakan serta tekanan yang tidak tertahankan. Dengan satu langkah maju Xiao Yan membawa pertempuran menuju klimaks yang tidak terelakkan. Amarah dan tekad menyatu menjadi kekuatan destruktif dan di dalam hati satu keyakinan telah terpancang kuat yakni Xiao Yan akan menghancurkan siapapun yang menghalangi jalannya. Di tengah medan yang diliputi ketegangan pria yang merupakan pria terkuat pada saat ini mengamati sekeliling dengan tajam. Meskipun wajahnya mencoba memancarkan keberanian gemetar halus pada jemarinya mengungkapkan sesuatu yang lain. Ada ketakutan yang disembunyikannya dengan susah payah. Begitu dirinya melihat serangan Xiao Yan, dalam lubuk hatinya rasa gentar terhadap sosok Xiao Yan perlahan menggerogoti keyakinannya. Dirinya tidak bisa melupakan adegan pertarungan yang baru saja dirinya saksikan. Sosok misterius berpakaian hitam benar-benar telah dihancurkan dengan kekuatan yang bahkan sulit dipahami oleh akal biasa.
Namun meskipun begitu tatapan pria itu pada akhirnya berubah menjadi semakin dingin, sebuah desakan emosi seketika melonjak dan meledak di dalam dirinya. Dirinya mengibaskan lengan bajunya dengan gerakan cepat dan kasar menandakan ketidaksabarannya terhadap kebekuan para sekutunya. Rasa frustasi dan kehinaan atas diamnya mereka membakar dada sosok tersebut. Hal ini membuatnya merasa terisolasi meskipun berada di tengah kerumunan. Tampaknya sosok-sosok yang awalnya berniat bekerja sama juga pada saat ini jiper begitu melihat serangan Xiao Yan. Mereka tampaknya tersadar bahwa jika mereka bekerja sama untuk menghadapi Xiao Yan, mereka tidak akan memiliki kesempatan untuk merebut jiwa Gua Void. Pria yang merupakan pria terkuat juga pada akhirnya hanya bisa menggertakkan giginya dan keputusan pada akhirnya dibuat dalam hitungan detik. Menyadari betapa tipisnya peluang bertahan jika harus berhadapan langsung dengan Xiao Yan, pria itu memutuskan mundur lalu tubuhnya melesat meninggalkan yang lain tanpa sedikit pun rasa malu. Dirinya adalah orang yang berusaha paling keras sebelumnya, namun dirinya juga menjadi orang yang pertama melarikan diri. Melihat hal ini, Xiao Yan tentu saja tidak akan menunjukkan belas kasihan. Serangan Xiao Yan terus mengalir, kekuatannya tidak tertahankan seperti gunung yang runtuh di atas para lawannya. Tinju yang besar dan berat seperti batu karang menghantam para musuh Xiao Yan yang lamban melarikan diri. Banyak sosok yang bergegas terlebih dahulu pada saat ini menggertakkan gigi melihat serangan Xiao Yan. Mereka tentu menyadari bahwa Xiao Yan memiliki garis darah keturunan dari klan Dewa Asli. Klan yang telah lama dikira punah itu kini muncul kembali dan aura penindasannya begitu kuat hingga menggetarkan lapisan jiwa di dalam tubuh mereka. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini kembali melangkah dengan cepat mengejar para sosok yang berlarian menuju ke lautan pasir bintang. Belasan sosok berusaha mundur dengan tergesa-gesa, namun mereka tidak cukup cepat untuk menghindari serangan dan tekad Xiao Yan. Xiao juga pada saat ini ingin memastikan bahwa mereka benar-benar keluar dari tempat ini. Xiao Yan harus memastikan bahwa mereka diantar hingga ke perbatasan dunia luar agar tidak mengganggu pemburuan jiwa Gua Void di masa depan. Namun bersama dengan hal tersebut, perhatian Xiao Yan pada saat ini kembali teralihkan di mana pria yang sebelumnya yang merupakan pria terkuat yang melarikan diri kembali muncul. Tanpa suara dirinya menyelinap ke arah jiwa Gua Void yang melayang di perut kerangka raksasa yang membatu. Dengan kecepatan luar biasa dirinya melesat ke sana dengan senyum licik yang menghiasi wajahnya. Namun bagaimana mungkin Xiao Yan bisa teralihkan dengan begitu mudah? Tetapi begitu Xiao Yan hendak berbalik, tiba-tiba pada saat ini 4 sosok bayangan muncul dari kejauhan. Xiao Yan menatap ke arah sosok-sosok yang melarikan diri yang hilang di batas kehampaan dan digantikan oleh 4 sosok yang baru saja muncul. Xiao Yan sedikit mengerutkan kening setelah menyadari bahwa sosok-sosok ini adalah para Raja Roh yang dipimpin oleh Fu Xing. Para Raja Roh di kejauhan juga pada saat ini terkejut melihat sosok Xiao Yan yang sangat besar dan bersiap untuk melesatkan serangan. Sementara itu belasan sosok yang melarikan diri pada saat ini benar-benar telah menghilang. Pada akhirnya saat ini hanya tinggal tersisa Xiao Yan dan keempat Raja Roh di tempat ini. Dalam sekejap tubuh raksasa Xiao Yan kembali berubah ke bentuk manusianya. Aura menggetarkan yang mengelilinginya perlahan meredak namun tidak sepenuhnya menghilang. Matanya menyapu keempat Raja Roh dengan tatapan tenang namun tajam seolah menimbang kehadiran mereka dan kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi. Sementara itu di belakangnya suara ledakan terdengar samar disertai gelombang energi yang mengguncang udara. Mereka semua menoleh ke arah kerangka raksasa ke tempat di mana jiwa Gua Void seharusnya berada. Namun yang tampak hanyalah tulang-tulang putih yang tetap diam, kepala tertunduk dan perut menyerupai lubang hitam kecil dikelilingi cahaya ungu kemerahan. Tidak ada tanda-tanda lelaki yang merupakan langkah keempat keabadian dewa di tempat tersebut. Tampaknya dirinya lenyap begitu saja. Mungkin dirinya telah ditelan oleh sesuatu yang tidak terlihat dan ini mungkin kekuatan dari jiwa Gua Void itu sendiri.
Xiao Yan pun memperhatikan hal tersebut dengan tatapan dingin. Dalam hatinya Xiao Yan sudah memperkirakan bahwa jiwa Gua Void tidak akan mudah untuk didapatkan, terlebih lagi benda itu juga memiliki kehendaknya sendiri dan akan memilih siapa yang layak. Tanpa membuang waktu setelah memastikan semua dalam kendalinya, Xiao Yan memutar tubuhnya dan melesat kembali ke arah kerangka putih. Xiao Yan menuju jiwa yang menjadi pusat semua pertumpahan darah ini dan awal dari sebuah takdir yang belum selesai. Melihat Xiao Yan yang bergegas keempat Raja Roh juga pada saat ini segera meledak menjadi kilatan pelangi dan mengejar Xiao Yan. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini tampak tidak peduli dengan pengejaran yang dilakukan oleh keempat Raja Roh. Di dalam benak Xiao Yan pada saat ini perhatiannya tertuju pada suatu hal. Pria misterius sebelumnya telah menghilang menembus dimensi yang tidak kasat mata menuju apa yang diyakini sebagai jiwa Gua Void. Namun Xiao Yan pada saat ini tidak memiliki waktu untuk berspekulasi. Xiao Yan tahu bahwa jika pria itu berhasil terlebih dahulu mencapai jiwa Gua Void maka segalanya akan berakhir. Dengan pemikiran ini Xiao Yan pada akhirnya segera meningkatkan kekuatannya dan meninggalkan keempat Raja Roh. Begitu mendekat tangan Xiao Yan terulur menggenggam esensi samar yang bersemayam di tengah tulang. Ini merupakan sebuah eksistensi yang tidak terbentuk namun terasa nyata berdetak seperti jantung kuno di tengah kesunyian. Saat tangan Xiao Yan menyentuh entitas tersebut kekuatan hisap yang luar biasa meledak dari dalamnya. Dunia di sekelilingnya gelap seketika dan tubuhnya seperti disedot ke dalam pusaran kehampaan. Ruang di sekelilingnya pada saat ini seketika tiba-tiba menghilang. Xiao Yan jatuh bukan seperti terjerembab ke jurang melainkan seperti terapung ke dalam kehampaan abadi, sebuah lorong tidak berujung tanpa arah tanpa dasar pada saat ini muncul di hadapan Xiao Yan. Tubuh Xiao Yan terasa ringan melayang tanpa kendali seolah seluruh massa tubuhnya ditinggalkan oleh hukum gravitasi. Namun di dalam kehampaan itu ketenangan juga pada akhirnya muncul secara perlahan. Tanpa suara, tanpa bentuk, tanpa tekanan dari waktu Xiao Yan menemukan ruang untuk berpikir. Dalam kesunyian mutlak Xiao Yan menyadari bahwa kekuatan jiwanya sendiri tidak mampu merasakan batas ruang di sekitar. Ini adalah ujian bukan sekedar penjara. Xiao Yan sadar bahwa ini juga merupakan sebuah ujian jiwa dari jiwa Gua Void itu sendiri. Sebuah pemahaman juga pada saat ini mulai tumbuh di dalam benak Xiao Yan. Xiao Yan menyadari bahwa ketiadaan itu sendiri adalah bentuk ruang. Ini merupakan sebuah singularitas. Ketiadaan tidak berada di ruang namun justru ada di dalamnya. Dirinya adalah pusat dari segalanya dan jika mampu memahami hal ini maka jalan keluar akan terbuka. Dengan satu langkah yang mantap dan penuh keyakinan Xiao Yan pada akhirnya menembus kehampaan di hadapannya. Dimensi hampa ini juga mulai runtuh dan dirinya berkembang ke dunia tulang-tulang putih. Xiao Yan kembali keluar dari kehampaan yang baru saja ditaklukkan oleh Xiao Yan dengan pemahamannya. Begitu Xiao Yan kembali suara lembut namun penuh otoritas menggema di sekeliling Xiao Yan. Suara itu berasal dari pria berpakaian putih sosok yang pernah dijumpai oleh Xiao Yan sebelumnya. Dirinya berdiri di ujung tetap tenang dengan tangan di belakang punggungnya. Tanpa pertanyaan atau perintah Xiao Yan pada saat ini menyadari siapakah sosok tersebut. Dirinya adalah pemilik jiwa Gua Void yang merupakan jiwa sisa yang tidak biasa dan berdiam di antara batas hidup dan mati demi satu tujuan. Xiao Yan menyadari bahwa tujuan dari sosok ini adalah menemukan pewaris sejati dari jiwa Gua Void. Meskipun kekuatan pria itu tidak lagi utuh, jejak kekuatan masa lalu terpancar jelas dari sosok tersebut. Dirinya bukan orang biasa dan keberadaannya bukan sekedar penjaga. Sementara itu pria berbaju putih menatap ke arah Xiao Yan dan tersenyum ringan sebelum akhirnya melangkah mendekati tulang-tulang putih yang berserakan. Dalam sekejap tubuhnya menyatu dengan tulang-tulang itu dan seketika sebuah perubahan terjadi. 5 sosok seketika terlontar dari perut jiwa Gua Void. 4 Raja Roh serta 1 orang kuat yang berada di langkah keempat tersembur keluar dengan darah berceceran.
Xiao Yan sedikit mengerutkan kening dan Xiao Yan menyadari bahwa mereka juga telah memasuki jiwa gua void seperti Xiao Yan, tetapi mereka berakhir dengan kekalahan yang mutlak dan tidak terbantahkan. Namun bersamaan dengan hal tersebut ruang di hadapan Xiao Yan pada saat ini kembali berubah dan hanya menyisakan Xiao Yan dengan sosok berjubah putih. Xiao Yan pada saat ini sedikit merenung. Xiao Yan tidak mampu melupakan tekanan yang dialaminya selama pertempuran dengan sosok tersebut sebelumnya. Xiao Yan mulai mencoba memahami seberapa kuatkah pria itu semasa hidupnya. Setelah Xiao Yan merenung sejenak, Xiao Yan menyadari bahwa tampaknya pria itu hanyalah seorang keabadian dewa langkah ketiga yang sama seperti Xiao Yan. Tetapi meskipun begitu, Xiao Yan merasa aneh karena tekanan yang dirasakan Xiao Yan melampaui batas logika. Xiao Yan pun kembali merenung dan Xiao Yan segera menemukan jawaban sederhana namun mencengangkan. Xiao Yan menyadari bahwa jawaban dari hal ini adalah kekuatan jiwa. Pria itu memiliki kekuatan jiwa yang luar biasa dan ini adalah kekuatan yang mampu memperkuat bahkan sisa pikiran yang telah tertinggal setelah kematiannya. Xiao Yan juga pada saat ini memikirkan bahwa Xiao Yan telah menyelesaikan semua ujian yang ada. Xiao Yan menunjukkan keteguhan, kecerdasan dan kekuatan yang cukup untuk menembus dimensi tidak bernama. Namun pengakuan sejati masih belum diberikan kepada Xiao Yan. Jiwa gua void adalah entitas yang memiliki kesadarannya sendiri dan harus mengakui Xiao Yan sebagai pewaris yang sah. Oleh karena itu meskipun telah sampai di gerbang terakhir, langkah akhir masih harus ditempuh oleh Xiao Yan. Kemudian Xiao Yan juga pada akhirnya kembali menatap ke arah sosok tersebut dan bertanya-tanya, jadi apa lagi yang harus Xiao Yan lakukan setelah ini?